Baik, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Samuel pasal yang ke-15, mari kita baca bersama-sama ayat 22 dan ayat yang ke-23. Secara khusus saya harap Bapak Ibu bisa membaca kembali satu pasal ini, pasal 15 dari 1 Samuel. Mari kita baca bersama-sama 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan hati adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 1 Samuel pasal 15 ini mencatat sebuah kisah dari Raja Saul yang akhirnya mengalami penolakan dari Tuhan. Dan ayat yang ke-22 sampai 23, teguran Samuel kepada Saul karena Raja Saul tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dalam 1 Samuel pasal 15 kalau saudara baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Tuhan memberikan perintah kepada Saul untuk menumpas, untuk mengalahkan, masuk dalam peperangan mengalahkan bangsa Amalek. Dan perintah ini sangat jelas saudaraku dikasih oleh Tuhan buat Saul, buat orang Israel. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, bangsa Amalek adalah bangsa yang menghalangi orang-orang Israel ketika masuk ke tanah Kanaan. Dan bangsa Amalek ini juga adalah bangsa yang dapat dikatakan kalau kita baca dalam perjanjian lama, maka ditemukan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kejam, bangsa yang bengis, bangsa yang suka berperang. Dan kemudian ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan, ada penghalang dan bangsa Amalek inilah yang menghalangi dan tidak mengizinkan dan terus berperang melawan orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Musa dan Yosua. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, sehingga dari mulai perjanjian lama di dalam kisah Keluaran sampai ke Ulangan, ada pernyataan-pernyataan Tuhan agar bangsa ini akan mengalami hukuman dan akan dimusnahkan. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikan perintah kepada Saul untuk melaksanakan atau menjadi alatnya Tuhan menghukum orang-orang Amalek ini. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, sehingga bagi orang Israel, bagi Saul, tidak ada celah untuk menghindar atau tidak ada celah untuk tidak taat kepada perintah Tuhan, karena bangsa Amalek ini memang harus atau menjadi bangsa yang tidak boleh ada di sekitar itu karena mengganggu dan melalui tindakannya ada tindakan yang tidak benar buat suku-suku yang lain. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tetapi saudaraku dikasih Tuhan, singkat cerita ketika Saul melakukan peperangan, maka bangsa Amalek ini dikalahkan. Perintah Tuhan jelas adalah memusnahkan semuanya. Tidak ada yang perlu diselamatkan, termasuk harta bendanya, termasuk harta milik orang Amalek itu dimusnahkan. Tetapi ketika kemenangan terjadi, maka Saul ternyata tidak memusnahkan itu. Bahkan Raja Agag diselamatkan. Rajanya, Raja Amalek ini diselamatkan. Dan kemudian harta ternaknya tidak dimusnahkan, tapi dipilih yang bagus, yang tambun diselamatkan. Tetapi yang kurus dimusnahkan. Saudara bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 15, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Coba kita baca bersama-sama 1 Samuel 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama 2, 3. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek
ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ayat 9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan kemudian saudaraku, ketika Samuel datang, Samuel mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Samuel mendapatkan pesan Tuhan bahwa Tuhan penetapan Raja Saul, dikatakan Saul sudah mulai membelakangi Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Dan ada satu perintah agar Samuel pergi menegur Raja Saul ini. Dan kemudian ketika Samuel menegur Raja Saul berkata dan berdalih bahwa itu semuanya untuk ibadah. Semuanya itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi di hadapan Tuhan, Raja Saul telah melakukan ketidaktaatan. Dan ketika saudara baca di ayat yang ke-23, maka Allah menolak Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel, dan Allah memberikan kepercayaan kepada Saul, dan dikatakan Saul dari suku Benyamin, dan saat itu suku adalah suku yang terkecil, dan Saul juga berkata, siapakah aku ini, dari suku yang tidak terpandang, dari keluarga yang tidak terpandang, tetapi Tuhan angkat menjadi raja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetapi Bapak Ibu, karena ketidaktaatan Saul inilah, maka Tuhan menolak Raja Saul. Sehingga semestinya Raja Saul akan menjadi raja, dan kalau seandainya saya bisa berpikir, seandainya Saul taat, maka dia akan tetap menjadi raja dan keturunannya akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, karena ketidaktaatan ini, maka Allah menolak Saul menjadi raja. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara mengerti, ketika saya membaca ayat ini beberapa hari yang lalu dalam renungan harian kita, dan Tuhan menaruh dalam hati, dan bagaimana seringkali saudara dan saya menjadi tidak taat, dan kemudian saya menemukan mengapa beberapa alasan yang seringkali membuat saudara dan saya tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, yang pertama saya mendapatkan di sini yang Tuhan memberikan pengajaran buat kita bahwa tidak menghargai kasih karunia, merendahkan kasih karunia itu menyebabkan ketidaktaatan. Ketika seseorang tidak mengerti dan tidak atau merendahkan kasih karunia Allah, kemurahan Allah, maka orang itu akan mulai hidup dalam ketidaktaatan. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, Saul adalah dari suku bangsa yang dikatakan orang Israel yang paling kecil waktu itu. Dan kemudian ada karunia Allah memilih dia menjadi seorang raja. Bahkan Saul sendiri ketika dipilih menjadi raja, dia berpikir siapakah aku ini. Bahkan dia menyembunyikan diri. Tetapi Allah memilih Raja Saul. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saudara dan saya, banyak kita seringkali ketidaktaatan itu muncul karena kita melupakan dan merendahkan kasih karunia anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu seperti dalam kehidupan kita hari-hari. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saudara dan saya diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ada kasih karunia yang Allah berikan, ada kemurahan yang Allah berikan, hidup kekal Allah berikan buat saudara dan saya. Tetapi Bapak Ibu, ketika saudara dan saya tidak menghargai keselamatan ini, atau tidak menghargai kasih karunia ini, maka orang seringkali berkata, toh Allah mengasihi saya, toh Allah memberikan pengampunan buat saya, maka mereka terus hidup di dalam dosa. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa Allah itu maha kasih, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemurah. Sehingga ketika aku jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengampuni. Yes, Allah mengampuni saudara. Tetapi mengapa mereka lakukan itu? Karena mereka menganggap
kasih karunia itu gampangan, merendahkan kasih karunia ini. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Allah ingin saudara dan saya tidak menganggap sepele kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan ini. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, melalui Samuel Tuhan mengingatkan Saul bahwa kedudukannya sebagai raja itu adalah anugerah, kedudukannya sebagai raja itu adalah sebuah kemurahan, tetapi dituntut tanggung jawab untuk taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Pada saat itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, orang-orang Israel, raja orang Israel tidak hanya sekedar menjadi seorang pemimpin secara jasmani, tetapi menjadi pemimpin untuk membawa orang Israel menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Membuat bangsa Israel menjadi bangsa imam di mana Allah yang memerintah orang-orang Israel ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sayang sekali Saul melupakan anugerah ini. Dan kita berdoa dan saya berharap saudara semua mengerti bahwa kasih karunia Allah adalah sesuatu yang sangat mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Keselamatan itu free, gratis. Tetapi itu bukan murahan. Kematian Yesus yang memberikan saudara kehidupan yang kekal. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat kasih kemurahan Allah buat kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, hal yang kedua yang saya dapatkan bagi orang-orang yang Tuhan memberikan pengajaran ini, mengapa orang menjadi tidak taat? Mengapa orang tidak melakukan perintah Tuhan? Karena apa saudaraku? Ketidaktaatan ini seringkali disebabkan manusia, saudara dan saya, lebih suka untuk memuaskan keinginan pribadi kita. Memuaskan kedagingan kita, memuaskan kemauan kita Bapak Ibu. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika melihat kambing domba yang tambun, melihat lembu-lembu yang tambun, melihat harta yang begitu menyilaukan, maka Saul dan rakyatnya lupa dan tidak menganggap perintah Tuhan untuk memusnahkan semuanya itu. Saudaraku dikasih Tuhan, tapi alasannya Saul adalah ini untuk ibadah, ini untuk memberikan korban buat Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tetapi pada intinya berapa sih yang diberikan kepada Tuhan? Mungkin enggak semuanya, tapi mereka silau dan mereka berpikir ini memuaskan, ini harta kekayaan yang luar biasa, sayang kalau dibakar. Sayang kalau dimusnahkan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dalam pelayanan kelepasan terkadang ada orang-orang yang menggunakan benda-benda, cincin, kalung dan segala macam yang diisi dengan ilmu-ilmu dan segala macam, dan kemudian seringkali ketika pelayanan kelepasan itu, maka saya seringkali bertindak ketika itu adalah hal-hal yang memang tidak benar, meskipun emasnya berapa gram, cincinnya, kalungnya berapa gram, maka itu akan dimusnahkan. Tetapi saudaraku, kadang-kadang ada yang berkata begini, bisikin, Pak, kan sayang Pak, kalau 10 gram dimusnahkan kan sayang, kalau 10 gram dibuang kan sayang, gimana kalau didoain saja? Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tapi bagi saya karena itu adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak baik, dan ada sesuatu yang berkaitan dengan roh-roh yang tidak benar, maka saya akan tetap memusnahkan dia. Godaannya adalah, sayang Pak, kan bisa buat pembangunan gereja. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tapi kalau itu adalah sesuatu yang sudah diperintahkan Tuhan, dan Saul mendapatkan perintah dengan jelas untuk memusnahkannya. Saudaraku dikasih Tuhan, tetapi Saul dan rakyatnya membenarkan diri, membenarkan tindakannya dengan alasan rohani untuk menjara harta ternak orang-orang Amalek ini. Dan Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dan saya sangat percaya Bapak Ibu, memang kelihatannya terkesan rohani. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-20 dan 21, coba kita baca bersama-sama. Perhatikan jawaban Saul ini saudaraku. Bahkan banyak orang sampai hari ini seringkali melakukan ketidaktaatan untuk ditutupi dengan hal yang rohani, tetapi sesungguhnya hanya untuk kepuasan kepentingan dirinya sendiri.
1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-20 dan 21. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dan yang dikhususkan untuk ditumpas itu, perhatikan, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya orang bilang rohana. Enggak benar Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya muncul ayat yang ke-22, 23. Tuhan tidak berkenan dengan korban, tetapi Tuhan lebih berkenan kepada suara yang ketaatan mendengarkan suara Tuhan. Tuhan lebih mendengar apa yang dilakukan dengan hati untuk taat kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, yang ketiga, seringkali ketidaktaatan itu muncul karena untuk menyenangkan orang lain, karena untuk membuat orang lain senang dan tidak ambil resiko demi Tuhan, taat kepada Tuhan, tapi karena tidak ingin orang itu membenci, tidak ingin orang sebelahnya memusuhi, tapi mereka akhirnya rela untuk tidak taat. Bapak Ibu, apa yang dikatakan ini saudara perhatikan di ayat yang ke-24. Saudara perhatikan, kemudian ketika ditegur ayat 22 dan 23, Saul memberikan jawaban yang menunjukkan bahwa kelihatannya saudaraku, dia ingin melakukan itu karena dia merasa takut kepada orang-orang, tapi sesungguhnya dia hanya ingin menyenangkan orang lain dan juga menyenangkan dirinya sendiri. Kita akan lihat lebih dahulu ayat yang ke-24. 1 Samuel 15 ayat yang ke-24. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saudara perhatikan dalih dari Saul ini, yaitu takut kepada rakyat. Atau dengan kata lain, dia ingin menyenangkan hati rakyat. Karena orang-orang, para pengikutnya, para prajurit itu melihat ini sayang untuk dimusnahkan dan mereka ingin mengambilnya, dan Saul pun sebenarnya juga ingin mengambilnya, tetapi dia berdalih, aku takut kepada rakyat. Berapa banyak di antara saudara dan saya seringkali ketidaktaatan kita berdalih untuk seolah-olah karena saudara dan saya nggak ingin orang lain memusuhi kita, atau dengan kata sederhana ingin menyenangkan orang lain dan rela untuk menolak, tidak taat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau saudara membaca dalam 1 Samuel 14, 1 Samuel pasal 14 ayat 24, kalau Saul berkata bahwa dia takut kepada rakyat, maka di pasal yang ke-14, maka saudara akan bisa membaca bahwa rakyat itu sangat takut kepada Saul sebenarnya. Dalam pasal 14 saudaraku, dalam sebuah peperangan, maka orang-orang Israel sedang menghadapi musuh dan kemudian sedang menghadapi sesuatu yang mungkin sedang menyudutkan mereka. Kemudian Saul memberikan perintah, siapapun yang makan minum apapun juga sebelum musuh dikalahkan, dia harus dihukum. Maka tidak ada satu orang pun prajurit yang berani makan, yang berani minum. Bahkan ketika dalam kondisi kelaparan dia masuk di hutan, ada madu yang menetes dan sangat menggiurkan untuk mereka nikmati, mereka enggak berani makan karena perintah Saul. Karena perintah Saul. Sehingga saudaraku, pernyataan Saul takut kepada rakyat itu enggak sama dengan di pasal yang ke-14. Padahal para pengikutnya sangat takut, sangat hormat kepada Saul. Sehingga ini menunjukkan bahwa sesungguhnya
dia hanya untuk memuaskan dirinya seperti yang pertama. Yang kedua adalah untuk menyenangkan orang-orang. Sehingga dia mungkin tidak ingin rakyatnya melawan dia. Dia mempertahankan posisinya. Tapi saya mengajak saudara semua menjadi orang-orang percaya. Biarlah ketaatan kita kepada Allah adalah nomor satu di atas segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Beritahu sebelah saudara, ketaatan satu-satunya yang penting. Amin. Ketaatan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, hati yang taat kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Untuk taat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Saudara perhatikan selanjutnya Bapak Ibu dalam kisah ini. Ketika Saul mulai melanggar dan memberikan alasan takutnya untuk memberikan alasan yang seolah-olah dia takut kepada rakyat. Dan Saul ini makin kelihatan kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-25. Samuel menegur Saul dan berkata, aku akan meninggalkan engkau karena Tuhan sudah menolak engkau. Tetapi kemudian Saul datang kepada Samuel. Ditariknya jubah Samuel sampai robek punca jubahnya. Dan kemudian Saul berkata, Tuhan, aku akan menyembah engkau sekali lagi, menyembah Tuhan sekali lagi. Tapi tolong kembali, pimpin kami kembali agar rakyat tetap bisa menyembah dan aku tidak jatuh wibawaku. Agar aku tetap orang-orang itu mengerti bahwa engkau masih ada bersama dengan aku. Dengan kata lain saudaraku, Saul ingin tetap menjaga posisinya, menjaga keadaannya, menjaga wibawanya. Atau kalau anak-anak sekarang mungkin sebut jaga image saudaraku. Supaya orang lain tetap hormat sama dia. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk mengerti. Bagi Saul, harga dirinya lebih penting dari mentaati Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan Allah ingin memberikan harga yang lebih daripada hanya sebuah orang hormat kepada saudara. Lebih dari itu. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Murid-murid Yesus ketika diperhadapkan kepada mahkamah agama dan dilarang untuk memberitakan Injil, dilarang untuk memberitakan Yesus dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, maka para murid berkata, lebih baik aku taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk mengerti akan kebenaran ini. Dan bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu biarlah saudara dan saya belajar melakukan segala sesuatu karena engkau mengasihi Tuhan, hormat kepada Tuhan. Engkau datang beribadah itu bukan sekedar ritual yang tiap minggu kita lakukan, tetapi karena saudara mengasihi Tuhan, karena saudara dan saya memuliakan Tuhan, karena saudara dan saya rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara perhatikan, sangat penting hidup dalam ketaatan. Sangat penting saudara dan saya memiliki hati yang taat. Karena ketidaktaatan itu dampaknya tidak baik. Sekalipun Tuhan mengasihi, sekalipun Tuhan mengampuni, selalu ada dampak yang mengikuti dari ketidaktaatan ini. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, saudara perhatikan sekarang 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-23 tadi saudaraku. Saudara perhatikan, maka Tuhan menolak Saul ini. Dan saudaraku dikasih Tuhan, sekarang saudara perhatikan apa yang terjadi Bapak Ibu. 1 Samuel pasal yang ke-15, perhatikan sekarang. Ayat yang ke-27 Bapak Ibu. 1 Samuel pasal 15 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. 1 Samuel pasal 15 ayat 27 dan 28. 2, 3. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya,
Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Penolakan Saul menjadi raja karena ketidaktaatan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah saudara dan saya menempatkan ketaatan lebih dari segala-galanya. Saul ditolak. Saul kehilangan posisi karena ketidaktaatannya. Bapak Ibu, saudara perhatikan. Kembali ke 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dan 23. Saudara perhatikan baik-baik betapa pentingnya ketaatan itu. Mari kita baca sekali lagi. 1 Samuel 15 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi jawab Saul, sorry, saya salah. 1 Samuel 15 ayat 22. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Saudaraku, apakah kalau kita dalam zaman ini, apakah Tuhan berkenan kepada persembahan, kepada harta, kepada sesuatu yang kita anggap rohani daripada mendengarkan suara Tuhan? Saudaraku dikasih Tuhan, lebih mendengarkan suara Tuhan itu menjadi penting lebih dari segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Kita lanjutkan dari kata sesungguhnya. 2, 3. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertanduk, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Tanpa sadar, banyak dari kita menjadi penyembah-penyembah berhala karena ketidaktaatan kita. Tapi hari ini umat Tuhan, siapapun saudara, mari kita mau belajar bersama-sama menjadi orang-orang Kristen yang memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan Tuhan. Saudaraku, tadi di awal ibadah, Bu Yani mengajak saudara membaca dalam Yeskel 36 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. Yeskel pasal 36 ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang percaya katakan amin. Tuhan ingin mengajar saudara dan saya untuk memberikan hati yang taat. Tapi sekali lagi, godaan kita adalah apakah kita akan lebih menyenangkan, memuaskan diri sendiri atau Tuhan. Godaan saudara dan saya adalah apakah kita mau menyenangkan orang lain atau menyenangkan Tuhan. Godaan kita adalah apakah kita mau jaga image kita daripada lebih penting daripada mengikut Tuhan, daripada taat kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, tapi saya percaya ketika saudara dan saya sepakat bersama-sama, ketaatan kepada Tuhan adalah lebih segala-galanya, lebih utama dalam hidup kita. Saya percaya, maka saudara dan saya akan mulai terus hidup dalam kebenaran dengan roh yang Tuhan berikan. Perlahan-lahan, saudara akan semakin dipulihkan dan diubahkan sampai menjadi seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan minta kepada Allah kembali memberikan roh hati yang taat. Saya mengajak saudara membaca sekali lagi Yeskel 36 ayat 26. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara yang rindu memiliki dan menerima hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut daripada Tuhan, mari bersama-sama mengangkat tangan kita dan berdoa. Tuhan Yesus, di atas segala-galanya Engkau mengajar kami.
Engkau menolong kami menjadi orang-orang Kristen, pengikut-Mu yang memiliki ketaatan mutlak kepadamu. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong kami dan Engkau memberikan kami hati yang baru, hati yang taat, roh yang baru dalam batin kami. Dan kami percaya itu akan menolong kami. Oleh karena kuasa-Mu, Engkau akan menjauhkan dari kami hati yang keras, karena Engkau sudah memberikan hati yang lembut, hati yang mau taat kepadamu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.